Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal. Di video kali ini saya akan membuat video hands-on yang mengerjakan tugas di matkul pemrograman jaringan, yaitu lab 14 API Network Automation. Jadi pada lab 14 ini yaitu sesi terakhir mini project 2. Jadi kita diminta atau saya diminta atau mahasiswa diminta membangun sebuah aplikasi klien berbasis terminal atau CLI yang berfungsi sebagai user interface untuk berinteraksi dengan REST API Network Automation Task yang telah dikembangkan pada lab sebelumnya. Jadi aplikasi ini mensimulasikan pemanfaatan REST API Network Automation Task di jaringan secara stateless menggunakan HTTP request call library request. Jadi aplikasi klien ini harus mendeteksi role pengguna secara dinamis untuk menyembunyikan atau menampilkan menu fungsionalitas, memformat respons server ke bentuk visual table yang rapi di terminal, dan menangani pemblokiran akses perangkat jika perangkat berstatus maintenance, serta menerapkan penanganan error jaringan agar aplikasi tidak crash jika server backend mati mendadak. Oke, kita lihat peraturan hands-on-nya. Nomor 3, video demonstrasi ya. Jadi melakukan pengujian dan mensimulasikan setiap langkah yang dimintakan pada user story. Lakukan langkah-langkah yang tertera pada skenario sambil menjelaskan dan menunjukkan bukti yang diminta secara lengkap. Oke. Kita ke user story-nya. Ini. Jadi user story pertama itu flash database dan auto seeding verification. Untuk skenario-nya menghapus atau memastikan file database belum ada di folder. Lalu menjalankan server flux. Jadi kita diminta untuk menghapuskan database dan memastikan ya database belum ada di folder. Kemudian hasil yang diharapkan, file database dan data dummy otomatis tercipta. Kemudian terminal server berjalan normal tanpa error. Oke, kita ke foldernya coba. Oke, kemudian kita hapus ini file ini. Kita lihat ya. Kita jalankan. Kita jalankan servernya. Oke, sebentar agak ngelak ya karena laptopnya jelek. Kemudian kita jalankan kliennya. Ya agak lama, maaf sekali lagi ya karena memang laptopnya agak jelek ini, kurang laptopnya, dia agak lambat. Oke, ini tadi file database yang langsung kebuat. Oke, kita lihat.
berhasil ya, berhasil jalan. Server juga berhasil tanpa ada crash atau error. Kemudian kita lihat lagi di user store-nya. Untuk di use kedua, penolakan akses akun tidak terdaftar. Jadi skenario-nya menjalankan klien app lalu mencoba login dengan username atau password acak yang salah. Jadi kita menggunakan user atau password yang salah ya. Kita coba dulu yang benar nih. Ini yang benar, kemudian kita logout ya. Ya coba yang salah tadi yang diminta, maka login gagal ya. Maaf kalau berisik karena di sini ada orang tua yang bawel. Kemudian oke, login gagal, sudah berhasil karena kita menggunakan user atau password yang salah atau kita acak ya. Kemudian di use 3. Oh ya Allah. Kemudian di use 3 login sukses dan token saving ya. Dan skenario-nya login sebagai role viewer hasil dari shading tadi. Kita diminta untuk login menggunakan role viewer. Oke, sukses, token didapat. Lalu ya mungkin use 3 berhasil. Kemudian kita coba untuk use 4 akses data akun viewer. Skenario pada akun viewer yang sedang aktif memilih menu view all notes. Dan hasil yang diharapkan bisa menentukan tabel notes perangkat yang rapi. Oke, kita view all device. Oke, ini tabelnya, daftar perangkat jaringannya rapi sesuai hasil yang diharapkan. Oke, mungkin berhasil untuk use 4. Lalu kita use 5, pemblokiran aksi manipulasi viewer atau viewer ya. Dan skenario-nya masih menggunakan akun viewer, kemudian memaksa memilih menu control note untuk mengubah status perangkat. Oke. Ini masih viewer tadi ya, teman-teman. Sebentar. Ya, tadi apa? Oh ya. Kita pilih satu. Oke, ini dia. Tidak bisa ya, karena ditolak permission denied. Ya, viewer tidak memiliki akses untuk mengubah device. Oke. Lanjut. Sesuai ya ini. Mungkin udah selesai, berhasil untuk use 5. Lanjut ke use 6, yaitu session management atau logout dan token clearing. Memilih menu logout pada klien app. Klien app langsung menambah user kembali ke menu awal atau login. Oke, kita coba logout. Nah, menu login ya, coba kita chat. Nah, tidak bisa dia karena dia harus login ulang. Aduh, keluar dia malah.
Oke. Ya mungkin itu aja untuk ISIS 6 sesuai hasil dan skenario ya. Kemudian kita ke ISIS 7 login sukses administrator ya. Jadi kita skenario-nya diminta melakukan login ulang pada klien app menggunakan akun admin dan bawaan hasil shading. Kita menggunakan ini ya, admin. Pilih dulu satu. Nggak keluar loh maksudnya. Bener sih. Oke, token sukses, token didapat login sebagai admin. Oke, sukses, login, untuk login sukses. Jadi akses ini semua nih, hak akses seluruh admin ya. Bisa 2 bisa ya, tambahin ya, contoh bakal ganteng 192.1 titik 8. Oh iya deng, ini aktif nih. Oh type ini deng, filter atau switch ya, kita harus memilih. Coba gitu lah. Ya mungkin cukup lah. Ini menandai kalau ini memang hak akses admin ya, berarti dia bisa. Kalau tadi viewer tidak bisa ya. Oke, mungkin kita lanjut. Untuk ISIS 8 eksekusi kontrol perangkat jaringan, memilih menu control node, memasukkan ID node 1 yang awalnya berstatus aktif, lalu ubah status operasionalnya menjadi maintenance. Oke, dan klien app ini hasil yang diharapkan ya. Klien app menampilkan status sukses terupdate, terminal server mencetak log request masuk. Oke, jadi kita diminta untuk mengubah status ya, menggunakan control. Kita lihat dulu daftarnya perangkat jaringan. Kemudian kita pilih nomor 3, control device. Kemudian kita pilih ID-nya 1 nih. Hostname barunya ya masih sama aja ya. Dengan 2 tidak diubah, kita hanya mengubah status 108.2.1. Nah ini yang kita ubah menjadi maintenance. Perangkat diupdate. Coba kita lihat masuk ke table atau tidak. Nah ini masuk guys ya. Setelah kita update dari table sebelumnya, kita ubah status. Nah ini setelah kita ubah status sukses, kemudian kita lihat lagi ya, sudah terupdate ini. Kemudian kita lihat itu saja mungkin untuk ISIS 8. Dan untuk ISIS 9, pembuktian otomatisasi audit trail. Memilih menu view system logs pada klien app. Muncul baris log baru di tabel paling bawah yang membuktikan bahwa aksi di ISIS 8 tercatat secara otomatis. Update note. Oke. Kita diminta untuk nomor 7. Nih.
System logs ya, jadi ini dia berhasil diupdate. Oke, berhasil diupdate, tercatat di logs ya. Lalu untuk Q10 pengujian logika bisnis, proteksi, maintenance. Untuk skenario-nya kita diminta untuk memilih menu view node, telemetri, lalu menginput ID perangkat 1 yang berstatus maintenance hasil dari use 8. Ya, kita lihat. Kemudian hasil yang diharapkan mendapatkan ini ya, pesan peringatan khusus akses ditolak karena sedang maintenance. Kita lihat view tadi yang maintenance di nomor 1 ya, atau ID 1. Nah, ini dia error access denied, device under maintenance ya, karena dia sedang maintenance jadi tidak bisa. Coba kita lihat ya, kita coba yang tidak maintenance 2. Nah, ini bisa karena dia statusnya tidak sedang maintenance ya. Ini up, jadi dia bisa. Oke, mungkin cukup untuk use 10. Lanjut ke use 11, yaitu simulasi server crash atau jaringan putus. Dan skenario nya biarkan CLI dari klien app tetap menyala, kemudian mahasiswa berpindah ke terminal server Flux lalu mematikan server secara paksa. Jadi kita diminta untuk mematikan server secara paksa, kemudian kita menjalankan CLI. Hasil yang diharapkan klien tidak boleh crash ya. Oke, kita coba. Kita matikan server seperti. Oke, sudah mati. Kita coba. Nah, server tidak terhubung ya. Ada peringatan di sini. Saya membuatnya. Nah, silakan hidupkan kembali server Flux ya. Tekan enter setelah server aktif kembali. Coba kita tekan enter, tapi kita belum hidupin servernya tadi ya. Nah, dia masih kayak gini. Server tidak terhubung. Nah, oke, sekarang kita tadi. Oh, ini masih use 11. Oke. Kemudian kita lanjut ke use 12 ya. Ini sudah berhasil ya tadi. Recovery and reconnection system. Jalankan kembali server Flux terminal kiri tanpa merestart klien app di terminal kanan. Jalankan kembali menu view all device. Oke, kita ke server Flux tadi. Kita jalankan lagi servernya. Oke, sebentar, agak lama ya. Oke, sudah itu kita ke kliennya kemudian. Lalu kita tekan enter. Tadi kan tidak bisa ya. Nah, tadi ini di awal kita udah milih menu ya, view all device nomor 1. Kita tekan enter. Apa sih? Nah, ini dia. Agak lama tadi ya. Nih, kan tadi kita sudah update kan maintenance. Pilih view all device. Dia langsung kita langsung tekan enter aja.
nggak perlu lagi kita milih menu karena tadi di awal sudah milih menu dan ada peringatan ya karena kita patiin tadi servernya, kemudian kita hidupkan, jadi kita tinggal tekan enter, muncul lagi. Oke, oke, mungkin itu saja, nggak ada lagi ya viewsnya. Ya, cukup video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.